kita masuk ke 5.3.7 ya, introduction to website. Jadi kita akan lihat bagaimana kita menggunakan website di mininet topologi sesuai yang ada di dalam lab modeling. Jadi di sini kita ada 4 website ditunjukkan dalam S1, dan dan 4. Untuk 4 ini terhubung dengan komputer, yaitu dengan IP address-nya 172.0.0/12, yaitu X1. Kemudian kalau yang untuk pada 1 sampai 3 itu ke suite atau namanya satu, yaitu dengan IP address 10.0.0/24. Nah, objektivitas yang bisa dilihat di sini atau yang dilakukan di sini itu adalah install dan verifikasi topologi, terus kemudian kita menangkap dan menganalisa JMP ya, data JMP di menggunakan website. Jadi skenario nya adalah di sini VM server op menyertakan script Python. Ketika kita menjalankan akan mengatur dan mengkonfigurasi perangkat yang ditujukan. Apakah kemudian akan diakses ke 4 host. Ketika kita coba di dalam VM webnya, nanti akan ditampilkan kayak disimulasikan, istilah itu dibuatkan dalam bentuk simulasi seperti ini di net topologi, dibuatkan topologi. Jadi nanti kita disuruh bisa juga verifikasi kira-kira MAC address-nya. Kalau kemarin kan kita sudah dijelaskan tentang MAC address, terus kemudian apa itu JMP atau PDU nya, JMP nya paketnya bisa dilihat nanti. Terus kemudian di sini website digunakan untuk menganalisa protokol perangkat lunak atau aplikasi snapshot ya, yang digunakan untuk pemecahan masalah jaringan. Terus analisa protokol serta pendidikan. Jadi mungkin yang digunakan alat yang digunakan bagi siapa saja yang bekerja dengan jaringan untuk analisa data atau problem sorting. Jadi kita juga bisa menggunakan website untuk menangkap paket data, yaitu paket data JMP. Terus resource-nya kita menggunakan server workstation, jadi masih tetap sama. Yang pertama adalah kita install dan memverifikasi metodologi sama passwordnya, serta passwordnya hadis, terus server all itu beritanya. Jadi emulator terminal, terus menggunakan met masuk dan masukkan perintah. Kita akan dulu tab file script set auto topo itu Python.
extension. Terus kemudian kita mengklik code IP dan MAC address untuk H1 dan H2. Kita memanggil di sini dipanggil extension H1, kemudian H2 H1 sama H2. Nanti akan menampilkan layar lagi, layar baru H1, kemudian H2. Terus kemudian kita masuk ke H1. Di sini untuk mengecek IP addressnya itu apa aja, IP addressnya berapa, terus kemudian MAC addressnya berapa, itu di H1. Jadi verifikasi alamat IP 4. Terus kemudian kita disuruh mencatat alamat MAC-nya, MAC address-nya berapa. Langkah ini nanti juga dilakukan di H2 H2 kita lakukan. Terus kemudian kita tulis di sini IP address untuk H1 berapa, IP address untuk H2 berapa, yang berapa. Itu kita bisa yang di blok. Terus kemudian kita disuruh capture dan analisa data yang dikirim di CMP dengan akan website. Disuruh capture. Jadi di dalam segmen itu ada 3 bagian, di top, middle, sama bottom. Jadi top ini untuk list PDU-nya. Jadi paket-paketnya itu source-nya dari mana, kemudian destination-nya apa, dia menggunakan protokol apa, terus kemudian inputnya itu siapa dari mana saja. Terus kemudian dalam PDU-nya kita menunjukkan script untuk protokol kliennya. Jadi frame-nya itu berapa, kemarin data yang dikirimkan itu berapa bit. Terus kemudian dia Ethernet-nya itu dari source-nya itu berapa, terus kemudian destination-nya itu berapa. Terus kemudian kita bisa juga tahu FTP 4-nya, kemudian CMP-nya, protokolnya juga akan kelihatan di sini. Terus untuknya blok ketiga ini adalah raw data lainnya, jadi akan digunakan dalam bentuk bisa. Jadi misal kita klik dua, akan kelihatan bisanya. Nah, terus setelah itu kita disuruh menjalankan nanti akan tampil kita cek. Terus kemudian kita masuk ke H1, kita pilih di H1 tapi IP address-nya berapa ya, 12 10 12 punya kan salah H2 ya. Nanti kita lihat apakah dia itu punya H2 atau tidak. Terus kemudian kita men-stop, kemudian kita mengfilter di CMP. Terus kita disuruh menganalisa destination-nya, source-nya, disuruh di kemudian langkah ini bisa dilakukan juga untuk di H4 dan X1 juga. Langkahnya juga catat IP address-nya berapa, bit-nya berapa. Terus kita disuruh capture nya menggunakan juga. Tentunya juga menggunakan CMP. Setelah itu selesai, kita coba saja langsung, kita masih tetap sama.
pertama adalah kita menginstal sudo kan dilihat tampilan setup topologinya. Jadi ada R1 R4 R1 switchnya ini kan R1 adalah switchnya, terus kemudian switchnya adalah R4, terus kemudian S2 ini switchnya 1 dan 2 dan 3. Terus baru kemudian kita jalankan extrude H1. Nah, kan muncul di sini. H1. Ini muncul H1. Jadi istilahnya itu kita mengusulkan kemudian kita juga munculkan untuk H2. Nah, H1 di sini kita tekan IP address. Ini berapa? Di sini kita bisa untuk enter. Terus untuk IP addressnya D0/11/24. Nah, ini bisa ditulis di tabelnya tadi. Sama ini nanti juga. Jadi beda, meskipun ini kan dalam satu terminal, tapi beda untuk metodenya sama sesuai dengan simulasi yang kita. Kalau kan setiap komputer dijelaskan bahwa di komputer ini ada mekanismenya, ada alamat kode kodenya sendiri. Satu, dua, tiga itu jelas beda semua. Dibuktikan dengan apa? Dengan ini. Jadi untuk MAC-nya beda antara 1 sama 2. CE kalau 2 CE D4 70 02 76 EF 2F. Terus kemudian untuk yang H1 itu adalah 6 AC 1C 1C B2 sama F5. IP address-nya kalau di simulasi tadi itu topologi yang di atas itu kan untuk H1 itu kan 10 ya, 10 di D0/24. Oke, terus kemudian dari situ kita mengcapture dan size kita jalankan kita
dan di situ akan ditampilkan bentuk dari user. Beda ya, kita akan berbeda sesuai dengan settingan koneksinya, subjeknya ada. Ya, kita masuk ke bahasa satu. Satu. Ternyata satunya itu bukan di SDA tadi, jadi masih S1 TH3. Jadi dari sini ketika kita jalankan tim, kita itu mengaktif di address di 10.0.12 itu akan secara otomatis di website itu akan ditangkap kegiatan jadi terus kemudian kita stop, kita filter ke CMP. Nah,
Jadi file yang akan ditampilkan itu ya protokolnya JMP semua. Jadi tadi bahwa website itu ada 3 tampilannya. Yang pertama tampilan top, middle, sama bottom. Jadi topnya ini akan menunjukkan time-nya, waktunya, kemudian nomornya berapa, terus source-nya itu dari IP berapa, permintaannya, terus request-nya itu kemana, yang minta itu siapa, dan tujuannya itu dari kemana saja, itu akan terlihat di sini. Terus kemudian protokolnya, jadi protokolnya itu JMP, dan kita filternya di JMP. Request-nya itu juga akan kelihatan lengthnya panjang, datanya kalau kita buka itu ada berapa, dan infonya apa yang ditampilkan di situ. Terus kemudian kita bisa lihat di bagian kedua, frame ketiga, frame bagian kedua di check, yaitu adalah frame ketiga yang kita upload, yaitu data yang ditampilkan itu adalah 98 bit ya, atau sekitar 784 di sini. Terus kemudian kita juga bisa lihat di sini tab isolasi tipenya adalah Ethernet 1. Frame 3 sama 3 akan kelihatan seberapa panjang frame-nya, lengthnya adalah sekitar 8 bit, akan diperlihatkan. Kalau ini adalah JMP. Terus kemudian dari sini kita juga bisa lihat ETH2 source-nya itu berapa sih, untuk source-nya tonton ini punyanya siapa. Kita bisa lihat tadi itu di H1 untuk MAC address-nya, benar nggak sih source-nya itu dari IP H1. Kita bisa lihat di MAC address-nya ini menunjukkan ETH2, menunjukkan MAC address-nya, jadi 06 AC 1C 1C B2 F5, benar kan? Ini dari H2, jadi permintaannya itu berdasarkan dari H1. Kita bisa lihat di MAC address-nya sama dengan MAC address punyanya H1. Terus destinasinya punyanya siapa, kita bisa lihat dari destinasinya ini. Jadi CE D4 punyanya siapa, kita lihat CE D4 70 62 76 2F. Ternyata dia ini punyanya H2. Terus IPv4 nya ini bisa dilihat juga, IPv4 itu bener gak sih 10 11 itu punyanya H1 atau IP-nya siapa, kita bisa lihat di sini. IPv4 nya 10.0.0.11 berarti sama. Untuk destinasinya bener nggak sih ini punyanya H2, kita bisa lihat 10.0.0.12/24, jadi sama sudah. Ini berarti dari IPv4 dari node H1 ke H2. Terus di JMP nya juga kita bisa lihat nah, ini ditampilkan dalam bentuk besar. Terus kemudian dari sini kita bisa mencoba untuk yang H4 sama H1. Step kedua di sini kita mencoba menggunakan H4 dan H1, jadi menjalankan kita yang sudah kita lakukan. Jadi kita masuk ke H4.
H4, terus kemudian kita masuk ke F1. Ini sama, jadi kita di node H4 H4-nya, kemudian kita ketik IP address. Sama kayak gitu, ini mekanismenya, di tempatnya. Kalau kita di topologi di atasnya yang gede H4 itu dia condong ke IP address-nya 172.16.0.0.0. Kalau di sini kliennya H4 itu di apa, di IP address 40. Terus kemudian kalau di X1 berapa, dia di satu hubnya. Jadi nanti sama misalnya, jadi kita menangkap apa yang terjadi di H4 jalan X1, IP address-nya berapa dan address-nya berapa. Ya mungkin